Selamat malam Pak Irwan dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Cindy Marcia Segian dengan NIM 22494 PA21280. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS saya pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Jadi kita akan merumuskan pemodelan dalam survei yang saya rumuskan bersama kelompok saya dan menjelaskan perumusan dimensi dan indikatornya. Yang pertama itu perumusan pemodelan dalam surveinya. eh Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah latar belakang dan alasan mengapa penting survei ini dilakukan. Nah, latar belakang itu kita tahu bahwa sampah ini merupakan persoalan penting di berbagai wilayah, termasuk lingkungan FIPA UGM. Nah, karena pengelolaan yang kurang baik dan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, universitas dan fakultas mempunyai tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran dan perilaku yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Nah, mengapa sih penting untuk dilakukan survei? Nah, alasannya itu survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, kepedulian, dan perilaku sivitas akademika FBK UGM dalam mengelola sampah. Sehingga kita punya gambaran nih gambaran kondisi nyatanya di lingkungan kampus kita. Eh, Pengelolaan sampah juga penting karena banyak manfaatnya, yaitu seperti menjaga kesehatan, estetika, serta kenyamanan kampus, sehingga diperlukan sistem yang teratur dan yang berkelanjutan dan memerlukan partisipasi aktif sivitas akademika kampus untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan berwawasan ilmiah. Itulah mengapa alasan uh, survei ini penting dilakukan. Kita lanjut ke tata cara dan tahapan pelaksanaan survei ini tersebut. Pertama kita melihat tata cara surveinya dulu. Itu pengumpulan datanya dilakukan secara daring. Target respondennya merupakan mahasiswa aktif lingkungan kampus FMIPA UGM. Respondennya mengisi kuesioner yang terdiri dari 13 pertanyaan utama. Lalu survei ini dirancang untuk mengevaluasi perilaku pengelolaan sampah dalam 3 aspek utama. Yang pertama itu adalah pengetahuan tentang pengelolaan sampah, kepedulian dan tanggung jawab, dan praktik dan perilaku sehari-hari. Kita lanjut ke tahapan pelaksanaan surveinya. Yang pertama, mahasiswa mengisi kuesioner yang sudah dibuat. Yang kedua, evaluasi berdasarkan aspek, di mana kita ada 3 aspek utama tadi. Yang ketiga ada analisis data dari data yang sudah dikumpul dari pengisian kuesioner. Yang keempat adalah laporan dan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sampah di lingkungan UGM ke depannya. Kita lanjut lagi, manfaat dari pelaksanaan survei ini. Yang pertama itu kita tahu kebiasaan nyata sivitas akademik dalam mengelola sampah. Yang kedua ada fellowship program. Yang ketiga ada rekomendasi kebijakan. Yang keempat edukasi dan intervensi. Yang kelima ada pengembangan penelitian dari data yang kita dapatkan tadi. Kita lanjut ke poin B, yaitu perumusan dimensi dan indikator. Di sini kita punya 3 dimensi utama. Yang pertama itu ada pengetahuan tentang pengolahan sampah, di mana itu tuh mengukur tingkat pemahaman dasar mahasiswa mengenai jenis sampah, manfaat pengolahannya dalam langkah dasar pengolahan sampah atau 3R. Yang kedua ada kepedulian dan tanggung jawab lingkungan untuk menganalisis sikap rasa tanggung jawab terhadap kebersihan kampus serta kesadaran akan dampak negatif sampah tersebut. Yang ketiga ada praktik dan perilaku sehari-hari untuk mengidentifikasi kebiasaan dalam memilah sampah dan tingkat partisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah di kampus. Kita masuk ke indikatornya. Yang pertama, indikator di dimensi pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Indikator yang pertama yaitu mengetahui jenis-jenis sampah, serta memahami manfaat dan tujuan pengelolaan sampah bagi lingkungan kampus. Di sini ada 2 pernyataan dari indikator tersebut. Kita lanjut ke indikator keduanya, mengetahui cara atau langkah dasar dalam mengelola sampah. Di sini ada 2 pernyataan juga untuk indikator. Kita lanjut ke indikator yang kedua, indikator di dimensi kepedulian dan tanggung jawab lingkungan. Indikator pertamanya yaitu menunjukkan rasa peduli dan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Di sini ada 3 pernyataan, termasuk 1 pernyataan negatif, dan indikatornya yang kedua yaitu mempunyai kesadaran terkait dampak dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Di sini ada 2 pernyataan juga dan yang 1 negatif.
Kita lanjut ke indikator dimensi kepedulian dan tanggung jawab lingkungan. Dimensi kepedulian dan tanggung jawab lingkungan. Pada indikator pertama, yaitu membiasakan diri membuang dan memilah sampah pada tempat yang sesuai dengan kategorinya. Di sini ada 2 pertanyaan mengenai indikator tersebut. Yang indikator kedua, itu berpartisipasi aktif dalam program atau kegiatan pengolahan sampah. Di sini ada 2 indikator juga, 2 pernyataan juga untuk indikator. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita akan menjelaskan hasil dari proses analisis survei menggunakan geometri dan menjelaskan interpretasinya. Pertama, analisis surveinya menggunakan geometri. Dari survei yang kita lakukan, kita mempunyai jumlah responden 59 dari angkatan yang berbeda dan departemen yang berbeda. Perlu kita lihat bahwa ada 7 data yang tidak relevan atau outlier yang kita peroleh, sehingga kita lakukan cleaning data. Di mana pertanyaan untuk insanity check, yang pertama itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, dari pernyataan tersebut, ada responden yang menjawab sama pada pernyataan negatif dan positif tersebut, sehingga jumlah responden yang kita lakukan analisis data hanya 52. Lanjut ke interpretasi datanya. Yang pertama itu uji reliabilitas pada 3 dimensi kita. Yang pertama itu pengetahuan tentang pengolahan sampah. Nah, berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran ini memiliki reliabilitas di tingkat menengah. Nilai reliabilitas keseluruhan yang diukur dengan Cronbench Alpha dan McDonald Omega itu masih berada di bawah ambang batas umum 0,7. Kita lanjut ke dimensi kedua, yaitu kepedulian dan tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran ini memiliki reliabilitas yang cukup tinggi, di mana nilai reliabilitas keseluruhannya yang diukur dengan Cronbench Alpha dan McDonald Omega itu dapat dilihat tingkat korelasi antar penyataannya juga sudah cukup tinggi. Lanjut ke praktik dan perilaku sehari-hari, berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran ini memiliki reliabilitas di tingkat menengah atau cenderung rendah, di mana nilai reliabilitasnya diukur dengan Cronbench Alpha dan McDonald Omega masih berada di bawah ambang batas umum, yaitu 0,7. Kita lanjut ke uji ANOVA pada 3 dimensi kita lagi. Kesimpulan dari aspek pengetahuan pengolahan sampah itu dari hasil uji ANOVA-nya, kita dapat interpretasikan hasil analisis varian satu arah menggunakan uji Wells menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok-kelompok yang diuji dengan nilai F dan signifikansinya, di mana nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi standar. Karena itu, hipotesis nolnya gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan rata-rata yang nyata antar kelompok dan responden. Nah, yang kedua, kesimpulan kepedulian dan tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA-nya untuk variabel total A2, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok dengan nilai F dan nilai signifikansinya yang didapat yang jauh lebih besar dari tingkat signifikan standar. Demikian, kita dapat simpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan nyata antar kelompok pada variabel. Lanjut kesimpulan praktik dan perilaku sehari-hari. Nah, untuk kesimpulan praktik dan perilaku sehari-hari, serupa dengan hasil sebelumnya, untuk variabel total A3 juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok dengan nilai F, dan nilai signifikansinya juga masih lebih besar dari tingkat signifikansi standar. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan rata-rata antar kelompok mungkin ada tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap nyata. Kita lanjut pada masih di praktik dan perilaku sehari-hari. Berdasarkan uji statistik one-way ANOVA, ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan yang signifikan pada variabel A1 di antara kelompok-kelompok yang diuji dengan nilai F-nya
8,43 dan P-nya 0,07, di mana itu lebih rendah dari 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa setidaknya terdapat satu kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda secara nyata dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, setelah dilakukan ujian ANOVA dengan Jamovi pada variabel aspek praktik dan perilaku sehari-hari diperoleh F-nya itu 12,1 dan P-nya itu 0,012, di mana itu lebih kecil dari 0,05, maka hal nolnya ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik dan perilaku sehari-hari terkait pengelolaan sampah antar kelompok responden. Nah, analisis lebih lanjutnya kita gunakan uji post hoc untuk mengetahui kelompok mana nih yang berbeda secara signifikan. Itu dia tadi kesimpulan pada praktik dan perilaku sehari-hari. Dan juga merupakan kesimpulan dari merupakan interpretasi dari hasil analisis survei yang kami lakukan. Saya lanjut ke nomor 3. Itu saya akan menjelaskan rumusan permasalahan pemodelan sampah yang akan saya selesaikan bersama kelompok saya dan uraian parameter serta variabelnya. Nama rumusan permasalahan pemodelan sampah. Di sini kelompok saya mengambil pemodelan sampah pada cyclical dynamics of plastic waste management, a two-state closed model in UGM. Nah, pertama saya akan identifikasikan masalahnya. Di mana permasalahan yang dihadapi di sini adalah meningkatnya akumulasi sampah plastik yang sulit terurai serta keterbatasan sistem pengolahan dan daur ulang di lingkungan kampus. Nah, untuk mengetahui dinamika sampah plastik ini dan mendukung perencanaan pengolahan yang efektif digunakan Cycle Dynamic Cost atau CDC model, yaitu merupakan sebuah model matematika dua dekadaan berbasis sistem diferensial linear yang mempresentasikan interaksi antar produksi limbah dan daur ulang plastik. Nah, model ini memungkinkan prediksi dinamika plastik secara akurat dan menjadi dasar pengembangan strategi pengolahan sampah yang berkelanjutan. Nah, kita tahu plastik-plastik menjadi masalah utama pengolahan sampah di UGM. Di mana nih ada berita mengenai UGM terima bantuan 50 unit tempat sampah organik karena kita balik tadi karena plastik itu menjadi masalah utama pengolahan sampah di UGM. Nah, karena dari permasalahan itu kita punya rumusan masalah di mana yang pertama itu bagaimana pengolahan limbah plastik di lingkungan UGM. Yang kedua bagaimana memodelkan dinamika siklus limbah plastik dalam satu sistem tertutup untuk memprediksi produksi dan limbah plastik tahunan di UGM. Yang ketiga bagaimana meningkatkan partisipasi warga kampus dalam melakukan pemilihan sampah plastik di UGM. Yang keempat upaya apa saja yang dapat pihak kampus lakukan dalam mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan UGM. Lanjut ke parameter dan variabel yang digunakan dalam rumusan model sampel plastik tadi. Yang pertama ada variabel utamanya yaitu PT, merupakan volume sampah plastik pada waktu T, dan WT, volume limbah plastik pada waktu T. Dan ada variabel turunan, di mana TP itu timbulan plastik per kapita, atau di mana rata-rata sampah per individu, RR itu laju daur ulang, LF itu beban TPH. Alasan saya dan kelompok saya memilih variabel tersebut pada PT itu merupakan kita tahu bahwa aktivitas kampus merupakan uh, menghasilkan volume plastik yang terus berubah seiring waktu. Jadi variabel PT ini penting untuk mengetahui sumber utama peningkatan limbah. Dan WT itu merupakan akumulasi plastik yang tidak langsung didaur ulang dan berpotensi menimbulkan pencemaran. Jadi variabel ini diperlukan untuk memantau tingkat beban sistem pengolahan sampah. Kita lanjut ke variabel turunannya tadi. Untuk TP, kita gunakan ini untuk mengetahui kontribusi tiap individu terhadap total timbulan sampah serta sebagai dasar perumusan kebijakan pengolahan plastik. Lalu RR itu menunjukkan efektivitas sistem pengolahan sampah serta tingkat keberhasilan upaya daur ulang di kampus. Dan LF itu dipilih untuk mengukur sisa limbah akhir yang tidak dapat diolah serta menjadi indikator efisiensi keseluruhan sistem pengolahan sampah. Lalu kita identifikasi juga parameter yang dipakai. Ada proporsi sampah yang berhasil dipilah, proporsi sampah yang sehat pilah, presentasi kemampuan fasilitas dalam mengolah untuk terpilah, presentasi barang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, laju pengembuangan langsung ke TPA, laju residu terpilah yang dibuang, laju output material yang dibuang.
Mengapa kita pilih parameter Lee? Nah, pada mu atau proporsi sampah yang berjumlah kita pilih karena ini merupakan tolak penting dalam sistem pengolahan sampah sehingga menentukan keberhasilan daur ulang dan pengurangan beban TPA. Yang kedua yang salah pilih itu diperlukan untuk mengukur efektivitas edukasi dan kesadaran masyarakat kampus dalam memilah sampah. Dan presentasi kemampuan fasilitas dalam mengolah sampah itu keberhasilan pengolahan tidak hanya bergantung pada perilaku, melainkan juga kesiapan fasilitas dan teknologi pengolahan. Yang keempat, itu ada presentasi barang yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Itu mempresentasikan kontribusi strategi reduce and reuse dalam mengurangi timbulan sampah. Kalau ada lanjut pembuangan langsung ke TPA atau level 1 itu menunjukkan beban akhir pada TPA dan membantu menilai efisiensi pengolahan internal kampus. Kalau ada laju residu terpilah yang dibuang, itu menggambarkan batas efisiensi proses daur ulang. Tidak semua sampah dapat dimanfaatkan kembali. Lalu yang terakhir adalah laju output material daur ulang, di mana indikator ini merupakan indikator utama keberhasilan penerapan circular economy dan keberlanjutan pengolahan. Itu dia tadi alasan pemilihan variabel dan parameter yang kami gunakan untuk merumuskan pemodelan pemodelan matematika sampel plastik di lingkungan UGM. Sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata dan perbuatan. Semoga materi dan jawaban yang telah saya berikan dapat memberikan insight baru kepada teman-teman yang melihat video saya. Sekian dari saya. Terima kasih.